Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda mewakili Pak Gubernur, Bapak Karo Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran, Bapak Karo Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali yang hadir di tempat beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin tidak menyebutkan nama dan jabatan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di offline maupun di online, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Sekber terkait dengan rencana kerja kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, tujuan pokok dari rapat gabungan adalah untuk menghasilkan rencana aksi dari PKS-PKS yang sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu, seperti yang disampaikan oleh atau diarahkan oleh Pak Sekda tadi. Hari pertama, kita akan membahas 6 PKS yang OPD yang hadir disesuaikan dengan OPD yang menandatangani PKS tersebut. Hari kedua juga kita akan melaksanakan rencana aksi untuk 6 PKS, dan kemudian yang terakhir hari ketiga pada hari Jumat itu akan ada finalisasi beserta penandatanganan berita acara rencana aksi. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga mengharapkan nomenklatur dan nama-nama OPD beserta tanda tangan dari kepala OPD masing-masing bagi yang tidak hadir di lokasi. Nah, teknisnya pada hari ini akan dibagi setiap PKS itu pembahasannya dalam ruang virtual Zoom masing-masing. Jadi ada 6 virtual Zoom yang akan kami gelar, dan secara otomatis nanti para peserta Bapak Ibu sekalian itu akan dikelompokkan berdasarkan PKS yang terkait. Dalam ruang Zoom itu nantinya akan didampingi oleh tim Sekber, ada operator dan juga ada tenaga ahli yang ditentukan, dan akan dipimpin oleh Kepala Dinas dari OPD Provinsi NTB terkait dengan tupoksi dari PKS-nya itu sendiri. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu sekalian dapat menuangkan ide-ide kreatif, ide-ide yang terbaik, sehingga rencana aksi yang muncul itu merupakan produk optimal dengan mengedepankan ciri khas dari kerjasama, yaitu adanya eksternalitas. Nah, pembahasan dibagi berdasarkan ruang Zoom tadi yang langsung dihadiri oleh masing-masing peserta. Oleh karena itu kami juga mengingatkan kembali kepada para peserta untuk menyesuaikan username-nya di ruang ini melalui informasi yang sudah kami sampaikan, sehingga para operator itu dapat kemudahan untuk langsung mengelola itu. Nah, hadir di sini sudah terlihat ada 156 username, sehingga nanti otomatis beberapa saat ke depan itu akan langsung masuk ke ruang virtual Zoom masing-masing. Di sana akan hadir Bapak atau Ibu Kepala Dinas yang menangani masalah PKS bersangkutan. Demikian arahan dan beberapa pengumuman dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu Bapak Ibu sekalian, dan selamat bekerja. Waktu yang diperlukan di sini juga kita gelar sampai jam 3 sore untuk masing-masing room, sehingga Bapak Ibu sekalian punya waktu yang cukup lama untuk membahas lebih rigid, sehingga kegiatan-kegiatan itu nyata dan dapat dilaksanakan dengan baik untuk tahun 2023. Demikian yang saya bisa sampaikan.
Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu persiapan, yang sudah hadir dari provinsi mana aja? Banten hadir. Timur, Banten. Banten, Dinas Koperasi Banten. Dengan Bapak siapa? Wawan, Pak. Pak Pak Wawan. Pak Wawan. Ya. Kemudian dari lain, dari provinsi lain sudah hadir. Lampung hadir. Lampung. DKI. Halo DKI, hadir. Hadir, Pak. Hadir dengan siapa? Oke, nanti bisa kita sambil jalan. Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Hadir, Pak. Hadir di Perindak Jawa Barat dengan Ibu siapa? Destia. Dari Destia. ya, KUK juga ada kok, Pak, dari Jabar. Iya, Jawa Barat KUK hadir dengan siapa? Pak Murtono kayaknya itu ya, Pak ya. Pak Murtono. Oke, dan sambil jalan. Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak Anton, Disperindak. Pagi, Sugeng Enjang. Jawa Tengah, Disperindak Jawa Tengah, Onji. Diskop UKM Jawa Tengah hadir? Hadir, Pak. Hadir dengan Bapak siapa? Dengan Adi. Oke, terima kasih Pak. Jogja Hadir, Pak. Dari Dinkop dengan Diskop siapa? UKM. Tuti, Pak. Bu Hastuti. Oh. Ya, ya. Apa kabar? Tes. Oke, monggo. Jogja sudah. Kemudian dari Jawa Timur? Ya, hadir, Pak. Hadir. Bali? Koperasi UKM. Koperasi UKM di Perindaknya hadir, betul? Ya. Kemudian dari Bali? Hadir. Hadir, Pak, dari Bali. UKM Bali? Siapa? Hadir, Pak. Diskop, Oh Pak. ya, siap, siap. Diskop Bali Bapak, hadir, Pak. ya, siap. Bapak Ibu sekalian, tujuan rapat hari ini itu adalah menyusun action plan atau rencana aksi sebagai turunan dari PKS nomor 86 tahun 2019 yang nanti akan dimoderatori oleh Dinas Koperasi UKM NTB, Ibu Dani. Siap hadir. Atau dinas Perdagangan NTB. Ada yang hadir? Ya. Oke. Jawa Timur Pak Kadis. Oh, selamat datang Sugeng Enjang ya Pak Kadis. Mungkin untuk jadi begini. Kemarin kan sudah diminta rencana aksi atau action plan dari setiap provinsi untuk disiapkan untuk di input hari ini. Jadi hari ini sekali lagi hanya menginput action plan dan aksi dari setiap provinsi yang terkait kerjasama dengan provinsi lain. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Bu Dani dari Dinas Koperasi UKM NTB sebagai tuan rumah. Saya hanya mendampingi, sekaligus mungkin sebagai
Nanti saya akan menginput dan mengkompilasi. Monggo, kami persilakan Bu Dani dari Dinas Koperasi UKM NTB. Terima kasih Pak Banu dari Sekber. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin kami dari Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB untuk memandu kegiatan kita di pagi ini. Salam dari Pak Kadis kami, Pak Kadis Koperasi UKM Provinsi NTB yang tidak bisa hadir langsung untuk memandu kegiatan kita di pagi hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa untuk dijalankan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu, izinkan saya untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Mungkin kita mulai dari Dinas PPK UKM Provinsi DKI. Hadir Ibu atau Bapak? Halo? Halo? Hadir Ibu Banyak. Dengan Pak siapa? Saya dengan Pak Edi Margono, Ibu. Dengan Pak Edi. Dengan Pak Edi Margono. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Siang. Jadi untuk rencana aksinya sudah jadi ya Pak ya? Bisa disampaikan Pak? Kegiatannya? Iya Pak Edi? Halo Pak Edi? Ibu, kita konfirmasi kembali Bu ya. Ya? Konfirmasi kembali sebentar. Oh gitu. Berarti Ya. saya ini Pak ya, saya ke provinsi lain dulu ya Pak ya? Iya Bu. Ya, baik. Untuk berikutnya saya coba ke Dinas Koperasi UKM Jawa Barat. Hadir Bapak atau Ibu? Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Barat. Halo Jawa Barat, Provinsi KUKM Jawa Barat. Hadir Bu. Hadir dengan Ibu Winnie ya. Dengan Ibu Winnie. Iya Bu. Ya, Ibu Winnie. Saya lagi di luar. Oh gitu. Ya. Nggak apa-apa Bu, mungkin disampaikan kira-kira rencana aksinya yang mungkin akan dilaksanakan di 2023. Kami rekap. Kalau berdasarkan rencana sih, Ya, ini ada yang ngobrol juga. Rencana aksinya kita mau kerja sama NTB kan dalam pameran sama pameran ya, ya. pameran. Ada Jateng juga, Jateng Jatim juga ada kita kerjasamanya. Pameran kira-kira dilaksanakan di bulan apa Ibu? Nanti saya harus koordinasi yang di kantor, kebetulan saya nggak bawa datanya. Oh gitu. Saya lagi di luar kota Bu. Oh iya. Berarti pameran ya. Iya. Nanti kami dikonfirmasi kembali Ibu. Iya siap Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih dari Dinas Koperasi Jabar, Ibu Winnie, terima kasih. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu, ada yang hadir dari Jawa Tengah? Hadir. Jawa Tengah dengan Bapak siapa? Ade. Mohon Pak, suaranya kurang terdengar jelas. Ade Bu. Bapak Asde. Disperindak juga ada, Mbak. Oh iya, Bapak. Oh, Pak Antonius. Oh, di Sperindak. Oh, Bapak ada di Sperindak ini? Ya. Oh, tadinya saya mau koperasi dulu, Pak. Tapi enggak apa-apa deh kalau memang Bapak mau lebih dulu menyampaikan RAD-nya boleh. Oke. Dari Terima kasih. ya, silakan Pak. Silakan Pak ya. Mbak siapa tadi? Nah, ini dia. Ya, ini yang sempat kami Ya. koordinasikan Oh, ini sudah jadi nih, Pak. teman-teman bidang dan unit Ya. kerja. Untuk kami masuk di efek
kemudian TI dan pameran P3DN di Jawa Barat. Ya, Untuk IFEK dan TI itu sudah kita anggarkan, dan kalau biasanya IFEK itu di triwulan 1, kemudian TI itu biasanya di triwulan 4. Ini sudah kami anggarkan, sementara jadwal menyesuaikan dengan penyelenggara. Untuk pameran P3DN Jawa Barat, ini kami menunggu dibukanya budgeting setelah pemandangan umum praksi hari ini. Jadi tinggal menyesuaikan aja untuk geser anggaran. Sementara kami bisa partisipasi di 3 poin ini aja untuk menindaklanjuti PKS 86 tahun 2019 yang lalu. Sementara itu dari Disperindak Prop Jateng, PDF sudah saya kirim lewat chat tadi. oh siap Pak. Terima kasih Pak Oke, atas partisipasinya. Terima kasih banyak Bapak. oke, makasih. Oke. Kemudian dari Dinas Koperasi UKM Jawa Timur. Ya, terima kasih. Dari Dinas Koperasi UKM Jawa Timur dengan Pak siapa? Restu. Pak Restu ya. Gimana Pak Restu bisa menyampaikan RAD-nya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait dengan tindak lanjut dari PKS nomor 86 tahun 2019. Rencana aksi tahun 2023 yang akan kami laksanakan yaitu KUKM Expo tahun 2023. KUKM Expo KUKM Expo 2023 terkait dengan pelaksanaannya rencananya di triwulan ketiga triwulan ketiga ya Pak ya. Ya, triwulan 3. Status anggarannya masih diusulkan. Hanya satu kegiatan Bapak. Satu kegiatan saja terkait dengan pameran aja ya. Ya, ini yang akan Terus status anggarannya ini masih diusulkan. Karena kita perlu koordinasi dulu dengan bidang terkait juga. Berkoordinasi dengan bidang terkait, status anggarannya diusulkan gitu aja. Ya. Terus kami akan menambahkan keterangan terkait dengan pameran ini. Kami hanya memfasilitasi stand dan dekorasi stand. Dekorasi stand. Stand dan dekorasi stand. Dan setiap tahun kami baru bisa memfasilitasi 1 sampai dengan 2 provinsi. Kita mulai dari situ. Baik Bapak yang dari Jawa Timur, jadi hanya satu kegiatan yang disampaikan KUKM Expo yang rencananya akan dilaksanakan di triwulan ketiga. Betul. Dan untuk anggarannya ini masih diusulkan ya Pak ya? Diusulkan. Ya, berupa dekorasi stand Bapak. Stand dan dekorasi stand. Stand dan dekorasi stand. Stand dan dekorasi stand. Ya. Setiap tahunnya kami baru bisa mengusulkan, baru bisa memfasilitasi 1 sampai dengan 2 provinsi. Seperti itu. 1 sampai 2. Ya, setiap tahunnya. Baru setiap bisa, tahun ini Pak ya. Jadi rutin Pak ya? Rutin. Betul. Rutin, siap. Terima kasih Bapak dari Diskop UKM Provinsi Jatim. Terima kasih. Baik, yang berikutnya dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Banten. Halo Banten. Hadir Bu. Ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Wawan. Ya. Pak Wawan ya. Ya, untuk Pak Wawan bisa disampaikan. Untuk RAD tahun 2023 ya. kita masih bahas secara internal karena fix untuk kita sampaikan. Cuman kisi-kisinya untuk tahun 2023 itu kita terkait dengan pengembangan kemitraan. Kemitraan apa Pak? Ya. Kemitraan dengan? Kemitraan dengan dari provinsi lain. Kemitraan dengan provinsi. Berarti ini seluruh anggota MPU bisa Pak ya? Ya. Yang kedua terkait dengan pemasaran produk UMKM-nya Bu. Lebih menitik beratkan pada pemasaran Pak. Ya, pemasaran produk. Ya, pemasaran produk Pak ya.
Dilaksanakan di kegiatan dilaksanakan di triwulan keberapa, Bapak? Rencananya di triwulan ketiga ini, Bu. Sudah masuk penganggaran, Pak ya? Sudah, Bu, insya Allah. Sudah, Pak? Udah, insya Allah, udah, Bu. Ya. Saya ulang pagi untuk dari Banten, rencana aksinya itu pengembangan kemitraan berupa pemasaran produk ya Pak ya, Ya. dengan seluruh peserta atau anggota MPU dilaksanakan di triwulan ketiga. Ya. Ya, di triwulan ketiga pelaksanaannya dan ini sudah masuk penganggaran. Begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Kalau penganggaran Baik. kita sudah rencanakan, bisa dilaksanakan. Ya. Ada lagi yang lain Pak? Sementara itu aja, Bu. Oh iya. Siap Bapak, terima kasih dari Banten, Pak Wawan. Sama. Selanjutnya dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Halo yang dari NTT. Halo, sudah bergabung dari NTT? Kayaknya belum ada ini. Saya lanjutkan aja ya. Mungkin yang dari Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta sudah siap untuk menyampaikan rencana aksinya. Halo DKI Jakarta. Ada juga. Dan Kepala Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo yang dari Yogyakarta. Ya. Ya, dengan Ibu. Kami ya. kalau untuk apa? Artinya untuk rencana belum ada, Ya. tetapi seperti tahun ini kami kan menyelenggarakan pameran-pameran itu pada saat nanti ini jadi ada event yang nanti kami menyediakan spot untuk dari provinsi lain seperti yang tahun ini kan kita menyediakan untuk yang Jawa Barat. Kemudian jadi kita fleksibel, belum ada anggaran, tapi belum. Oh ini untuk ini belum ada pembicaraan di tingkat pimpinan antar ini gitu. Hanya baru ini ya Bu ya, rencana-rencana di pameran-pameran aja gitu Bu ya. Ya, pameran. Bisa lebih spesifik Bu pamerannya apa gitu? Pameran kami di akhir tahun di triwulan 4 kami biasanya kan ada Semarak Sibakul, itu pameran besar gitu ya, pameran dari rangkaian pameran itu pameran besar di akhir tahun. Nah ini kalau yang tahun ini kita nanti penandatanganan PKS dengan Provinsi Jawa Barat sudah ada pembicaraan sebelumnya. Nanti di samping itu nanti Provinsi Jawa Barat membawa UKM-nya untuk ikut pameran. Biasanya gitu Bu, jadi kami terbuka. Jadi masih ini ya, masih perencanaan berupa pameran-pameran. Itu pamerannya di mana saja Bu? Bisa di mana aja ya Bu ya? Ya, ini kita kan juga belum final juga karena Ibu kalau mau pamerannya di Mataram aja nanti Bu, kalau kegiatan USBK atau MotoGP nanti kan bisa Bu. Ya. Jadi kalau tahun depan ini nggak ikut MPU ya, kebetulan kepala dinas ya dari ngobrol aja misalnya dengan Sumatera Selatan gitu. Kami sudah kerjasama besar dengan Sumatera Selatan itu. Jadi itu harus pimpinan ya Pak ya. Oh iya, masukan Bu, masukan. Mungkin bisa dibawa ke Mataram gitu. Oke. Di sirkuit Mandalikanya nanti. Oh di Mandalika ya. Oke. Kapan Kak Mandalika, kapan eventnya? Kalau USBK baru selesai Bu, mungkin tahun depan ada untuk MotoGP, SBK di awal-awal tahun juga masih ada. Iya, awal-awal tahun. Kami sebetulnya ada ATF ya di awal tahun di IG, ASEAN Tourism Forum, tapi itu kan Dinas Pariwisata, tapi kami disediakan untuk UKM itu disediakan ini ada dibuka dari IO, tapi kami belum merencanakan. Kemarin kami rapat ada beberapa provinsi yang sudah mendaftar sebelumnya seperti itu. Ya, baik Ibu, berarti saya
garis bawahi pameran Bu ya, tapi masih akan ditentukan kemudian gitu ya Bu ya. Ya, sesuai dengan pembicaraan pimpinan saja, Mbak. Siap. Siap, terima kasih dari Diskop UKM DIY, Ibu Tuti, terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Sama-sama. Kemudian kita lanjut ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Halo Bali, sudah bergabung dengan kami Bali? Swastiastu, Ibu. Swastiastu Bapak. Ya, Dengan Pak Satria. ya, siap. Ini untuk untuk maklum Ibu, kita sendiri sudah ada KB internal termasuk PKS internal. Dengan Jawa Barat juga sudah kita melakukan hal yang sama, tapi sampai saat ini kita belum bisa mengeksekusi apa yang menjadi kesepakatan itu baik di MPU maupun internal kita Bali NTB termasuk Bali Jawa Barat. Sebenarnya juga ada dengan Bali Kalteng, tapi Kalteng tidak tahu ya, mungkin tidak masuk dalam konteks MPU. Nah, ini spesifikasinya kami belum ada menyentuh demikian, baik anggaran maupun alokasi kinerja atau kegiatan yang bisa implementasikan dengan teman-teman sesama MPU maupun dengan yang kita ikat KB maupun PKS dengan NTB dan Jawa Barat. Nah, itu dulu yang kami bisa informasikan Ibu, termasuk rencananya juga waktu rapat pertama pun kami sudah bilang kami tidak ada anggaran spesifik untuk hal itu, namun mungkin kegiatan-kegiatan lain yang bisa dikolaborasikan berdasarkan seperti tahun 2022 ini berdasarkan kegiatan dari KL yang dilakukan di Bali. Nah, tentunya ada beberapa poin di sana seperti 2022 ini melibatkan provinsi yang lain gitu. Itu sementara Ibu Wardani. Nah, Bapak bisa diringkaskan sedikit aja Pak, kira-kira kegiatannya apa gitu, mungkin pameran kegiatan spesifik, kegiatan spesifik spesifiknya bagaimana kami tidak Pak? ada di DPA. Nah, mungkin hanya internal kami aja. Ini ada rencana ada business matching termasuk Business festival. matching Pak, business matching Pak. Iya, nah itu ya kami sampaikan ini internal kami gitu, bukan bisa mengeksplor dengan teman-teman di MPU maupun khusus yang ada kemitraan dengan NTB maupun NTB sama Jawa Barat. Di antara anggota MPU internal ya kami. Pak ya? Enggak, internal kami Pak. Internal dulu? Ya, internal dulu ini. Kalau untuk termasuk di MPU-nya? Nah ini spesifik yang kami bilang belum ada. belum ini ada. ya Pak ya? Baik di alokasi di sekretariat penganggaran juga belum ya Pak ya? Belum Mbak. Masih. Jadi dari Bali business matching dari sisi internal gitu ya internal Pak ya? kita sama festival UMKM. Festival UMKM. Dan termasuk rencana kegiatan pun belum terkunci ini Mbak. Kapan kita siap karena kita selalu menyelenggarakan hal ini terkait dengan isu strategisnya Provinsi Bali. Demikian, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Satria Diana dari Diskop UKM Bali. Terima kasih. Selanjutnya Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung. Lampung sudah bergabung. Halo Lampung. Halo Lampung. Halo Bapak atau Ibu dari Lampung. Sepertinya belum bergabung. Kita Lampung. Maaf Ibu. Ya. Saya dari Lampung tapi bukan dari Dinas Koperasi. Oh boleh, dari Dinas Perdagangan. Ya, Perindustrian dan Perdagangan. Ya, boleh. Silakan Ibu disampaikan untuk rencana aksinya yang bisa kita laksanakan bersama-sama dalam MPU yang mungkin saling bersinergi maksudnya. Ya, kalau lihat yang sudah ada, mungkin kita ikut Trade Expo Indonesia, TEIA. 2019 ya. 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 2019 ya
kami rencananya ada kegiatan misi dagang. Ya. Tapi untuk tujuannya ini belum ditentukan dengan daerah mana. Ya. Mungkin nanti kita bicarakan lagi apakah memang bisa dengan seperti yang sudah ada di kesepakatan ini bahwa Jawa Timur itu mengadakan misi dagang, mungkin kita bisa juga partisipasi di kegiatan Jawa Timur atau nanti dengan daerah lain. Untuk yang lain, karena keterbatasan anggaran ya Ibu. sebenarnya Semua mengalaminya Ibu. Sebenarnya ada anggaran untuk pameran, hanya saja memang belum ditentukan partisipasinya ikut yang mana, karena memang ada penawaran lain di luar daerah anggota MPU gitu. Tapi mungkin nanti bisa kita sampaikan dengan pimpinan ya Bu ya, dengan pimpinan dan bidang yang menangani mempunyai kegiatan tersebut untuk bisa diarahkan ke event yang pada daerah anggota MPU. Demikian. Ya. Kalau saya ringkas Ibu, jadi untuk Lampung ini kemungkinannya akan melaksanakan Trade Expo Indonesia dan misi dagang, ya Bu ya? Partisipasi mungkin ya, partisipasi. Trade Expo ya. Partisipasi ya. Ya. Ini belum ditentukan juga kapan akan dilaksanakan, seperti itu ya Bu ya? Kalau ini partisipasi mungkin lebih pada T-nya dari Kementerian Perdagangan. Rencana dari Kementerian. Rencana ya, memang di Oktober biasanya agendanya. Ya. Itu seperti rutin ya. Ya. Kalau untuk dari sisi penganggaran Ibu sudah ada? Kalau T itu dari APBN, tapi nanti ada support juga lah dari APBD. Dari APBD, cuman mungkin lebih pada dari perjalanan dinasnya mungkin ya, sama kepesertaan dari IKM-nya. Kalau misi dagang kita anggarannya ada, cuman besarannya saya belum ini ya. Tapi dadakan ini masih ini Bu ya, masih di seputaran sudah dianggarkan, cuman gitu besarannya saya belum lihat lagi ini di dokumen ininya, karena kan PPAS ini baru lagi ke Mendagri ya, belum disahkan ya. Jadi mungkin masih bisa berubah di di dalam perincian ya. Siap. Jadi sementara itu kami tampung Ibu ya, kami catat dan kami tampung. Terima kasih partisipasinya untuk Perindak Lampung Ibu Dewi. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada yang mau masuk yang tadi dari PPKUKM Provinsi DKI ya Pak ya? Halo? Ya, iya Bu izin dari Provinsi DKI. Ya, untuk silakan, Provinsi Pak. DKI kita akan berpartisipasi dalam pameran luar kota 2 kali Bu, selama tahun 2023. Itu diantaranya adalah pameran Mohon izin Apexi. Pak, pameran apa Pak? Pameran luar kota Bu, itu 2 kali. Pameran di luar kota Pak? Iya, luar kota 2 kali. Kemudian salah satu diantaranya adalah pameran Apexi Bu, Apexi. Asosiasi Pimpinan Pemerintah Indonesia, seluruh Indonesia, itu kita rencananya akan ada ke Makassar ya Bu ya. Iya, Makassar ya. Kemudian kita juga akan melaksanakan partisipasi dalam kota ya 4 event ya untuk pameran. Kemudian partisipasi pameran luar negeri 5 negara Bu. Luar biasa. Partisipasi
Di luar negeri, pameran luar negeri 5 negara. Salah satu di antaranya adalah pameran TEI juga, Trade Expo Indonesia. Kemudian pameran-pameran yang lain nanti akan kita pilih berdasarkan permintaan negara yang akan menunjuk DKI maupun provinsi yang lain untuk berpartisipasi. Di pameran ini ya Pak ya. Ya, kalau jadi, boleh tahu Pak, kira-kira pelaksanaannya di bulan berapa Pak? Itu sepanjang tahun Bu. Kalau 5 negara Oh. ya sepanjang tahun Bu. Jadi mungkin adanya di bulan, bisa jadi di bulan April ataupun Mei, kemudian Juli, November gitu Bu. Ya. Jadi Kalau yang tidak di dalam negerinya Pak? Dalam negeri rencana bulan Maret untuk Makassar ya Bu ya. Maret ya? Iya. Ini sudah masuk di penganggaran ya Bapak ya? Sudah Bu, sudah. Cuman semoga tidak ada perubahan lagi ya Bu. Oh ya. Oh ini ya. Ini yang disampaikan ini yang kita punya. Oh ya. Mbak moderator. Ya. Kita kan koridornya kan merujuk pada PKS ini. Ya. Jadi harusnya alurnya itu harus ini bagaimana kesepakatan ini yang ada 7 ini didukung oleh teman-teman anggota MPU. Ya. Ya dah, harus ke koridor ini supaya panjenengan nanti dalam merangkum seluruh usulan-usulan dari teman-teman tadi klik dengan ini enggak gitu. Klik dengan ini enggak. Ini Pak, mungkin ini kan untuk pelaksanaan 2023, mungkin Ya, ada yang 2023, baru mungkin yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari anggota Ya, MPU. Jadi kami tampung Bapak. Ya, tapi kalau bisa tetap di sini itu lebih bagus lagi. Ini Ya, jangan jadi dilupakan. Ini jangan dilupakan. ya. Oke ya. Ya. Oke. Dari mana nih Ki Pak? Dari Pak Antonius. Ya, Iya. Terima kasih masukannya Pak. Diingatkan kami ya. Tadinya kami menampung sesuatu yang baru tanpa melihat yang lama gitu Pak. Ya, karena saya pegangnya Ya. itu PKS-nya itu. Ya, sama Pak. Tapi tadi teman-teman kan ini kita arahkan untuk mungkin ada yang baru karena keterbatasan anggaran mungkin tidak bisa yang ini dilaksanakan yang lain yang mungkin lebih masuk di anggaran mereka seperti itu Pak. Ya. Kalau saya sih masih ngawal itu karena kita COVID. Yang ini. Siap Pak. Baik Bapak, terima kasih masukannya. Kemudian kita lanjut ya. Tadi Pak dari DKI Pak ya. Halo DKI. Siap, Bu. Ya. Siap Bu. Jadi akan dilaksanakan pameran di luar negeri dan di dalam negeri itu di Makassar Pak. Nah kalau merujuk ke yang tadi disampaikan oleh dari Bapak dari ini gimana Pak? Nanti masih kita bisa juga melaksanakan dilaksanakan ya, Pak, ya? P3DN DKI Bu. P3DN DKI untuk produk-produk lokal Indonesia Bu. DKI. P3DN DKI. Ya. P3DN Pak. Ya. Baik Bapak, kalau saya bisa ringkas Pak ya, jadi dari DKI melaksanakan pameran di luar kota itu 2 kali, ada yang dari Makassar itu sekitar bulan Maret Pak, dan di 4 kota ada 4 event. Kemudian ada juga partisipasi di luar negeri di 5 negara, ini juga sudah dianggarkan ya Pak ya. Ya, kalau merujuk ke ini Pak, belum ada ya Pak ya, untuk yang sesuai dengan yang sudah ada rencana yang seperti tadi disampaikan oleh dari DKI Pak. Ya. Kita sebenarnya untuk perdagangan dalam MPU itu negeri bisa juga berpartisipasi di sana ya. Ya, untuk perdagangan dalam negeri juga masih ada Bu. Untuk pelaksanaan pasar murah juga kita akan melaksanakan berkolaborasi dengan BUMD, kemudian penyelenggaraan pengawasan produk SNI juga kita Bu. Seperti di sini kan ada misi dagang, Trade Expo, Cooperative Fair Jabar, kemudian Koperasi dan UMKM Expo Jatim, NTB Expo, pameran P3DN, International Furniture. Nah seperti itu mungkin Pak yang di garis bawah dari tadi. Itu masuk ke dalam pameran 5 pameran luar negeri Bu ya untuk Nanti tetap IPEX maupun PEI ya. Ya.
Kalau untuk luar kotanya yang tadi salah satu diantaranya adalah Expo yang ada di Makassar, Apexi ya Bu ya. Ya, ya. Nanti Berarti yang masuk ya Pak selanjutnya ya? Ya, Berarti masuk, masuk ya Pak ya? Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih Bapak dari Ya, terima DKI. kasih. Terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu ke Dinas Koperasi UKM di Jawa Tengah. Halo Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau belum bergabung, kami panggil Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung. Halo Lampung. Belum hadir juga. Maaf Ibu, mungkin Halo, karena ya. Dinas Koperasi UKM tadi sudah, mungkin Dinas Perdagangan ya. Ini salah Ya. satu. Dinas Perdagangan mulai dari terserah. Oh iya, Dinas saya. Perdagangan loh Pak. Iya, Silakan iya. silakan Bu. Mungkin kita mulai dari Jawa Barat mungkin ya, Dinas Perindustrian Perdagangan Jawa Barat. Ada yang hadir? Ya, izin Bu. Ya. Ya. Izin saya share screen ya Bu. Oh iya, silakan. PKS. Silakan Ibu disampaikan rencananya. Yang pertama mungkin mengacu ke yang lama dulu ya Bu ya. Kemudian kalau memang ada tambahan nanti kami tampung gitu. Oh ya. Untuk Ya. yang mengacu ke yang lama itu, Ya. kan ada kita juga berpartisipasi di kegiatan TEI. Trade Expo itu sama ya kita yang menyelenggarakan kegiatan pameran P3DN. Ya. Sisanya itu apa ya? Saya lupa lagi, boleh di share screen. International Furniture Exhibition. Ya. Kemudian pameran P3DN berpartisipasi kan ya. Kemudian ada NTB Expo. Ada Koperasi dan UMKM Expo Jatim. Kemudian ada Korporatif Fair Jabar. Ya. Kemudian ada Trade Expo Indonesia sama Misi Dagang. Oh ya. Ya. Misi Dagang itu yang dengan Jawa Timur ya? Ya, Disperindak Provinsi Jatim. Ya betul. Mungkin 3 Bu, yang tadi TEI, Ya. TEI, kemudian yang pameran P3DN, dengan yang Misi Dagang. Ya. Untuk yang itu kalau Misi Dagang kan karena kita juga udah ada PKS-nya dengan Jawa Timur. Ya, ini dilaksanakannya Bu Destia. Ya. Kira-kira pelaksanaannya untuk P3D, untuk P3D disesuaikan dengan ini ya. Iya, kalau untuk TEI mungkin sama dengan yang lain ya Bu, jadwalnya dari kementerian, tapi biasanya ya di triwulan 3 ya kalau nggak salah TEI itu. Kalau P3DN untuk di tahun ini itu juga sama adanya di triwulan 3, kemungkinan tahun depan juga di triwulan 3. Ya. Misi dagangnya yang misi dagang masih belum dijadwalkan Bu. Ya. Ya. Mungkin dianggarkan ini sudah dianggarkan ya untuk tahun 2023. Ya. Baik, kalau saya ringkas dari Disperindak Jabar, Ibu Destia ada 3 dari yang awal ya Bu ya. Ya. P3DN, Misi Dagang sama TEI itu kira-kira akan dilaksanakan di triwulan ketiga. Ya. Kalau di luar ini mungkin ada Ibu yang perlu disampaikan. Boleh di share screen aja ya Bu. Ya, ya. Nah, ini udah sesuai dengan kesepakatan sebetulnya. Kita ada kegiatan PKJB, Pekan Kerajinan Jawa Barat, dilaksanakannya di triwulan kedua. Kemudian ada festival kopi, coklat, dan teh, itu juga dilakukannya di triwulan ketiga. Ada juga pengawasan barang beredar bersama di daerah perbatasan di triwulan 3. Konsumen cerdas di perbatasan di triwulan 3. Dan informasi pameran luar negeri itu sepanjang tahun sih. Kalau itu memang non-anggaran. Kemudian kemarin juga ada masukan, kalau memang disetujui, ada tambahan 1 itu pertukaran informasi distribusi perdagangan antar daerah. Banyak ya, banyak ya. Untuk yang 4 memang udah ada anggarannya, tapi yang 2 itu memang non anggaran.
Yang mana Bu? Yang mana Bu? Yang ini yang nomor 5, yang nomor Nomor 5 informasi pameran luar negeri itu anggaran. Oh iya. non-anggaran. Dengan yang tadi pertukaran informasi distribusi perdagangan daerah itu juga non-anggaran. Tidak ada di sini ya Bu distribusi itu informasi itu ya. Tidak ada ya? Tidak ditampilkan ya? Betul. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak Destia dari Disperindak Jabar, terima kasih. Kita lanjut ke Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah hadir bersama kita kah? Yogyakarta. Hadir, Bu. Ya. Dengan Pak Dwi ya. Ya. Pak Dwi. Silakan disampaikan, Pak. Silakan disampaikan, Pak. Baik. Terkait dengan kegiatan kami yang menindaklanjuti PKS nomor 86 tahun 2019 ini, di mana di sana itu sudah difokuskan di beberapa kegiatan, Bu. Nah, ada itu 7, kami Pak. ada 7 kegiatan, betul. Kemudian kami nanti merencanakan untuk mengikuti di 2 kegiatan. Yang pertama Trade Expo Indonesia, kemudian misi dagang di Jawa Timur. Nah, informasi dari PKS itu kan pelaksananya ada di triwulan 4, Ibu. Ya. Oke, terus kemudian memang saat ini kami belum menganggarkan, akan tetapi kami merencanakan untuk mengusulkannya anggarannya di APBD perubahan, karena memang pelaksananya ada di karena memang pelaksanaannya kan di triwulan 4. Demikian Ibu, terima kasih. Ya, jadi saya simpulkan Pak ya, dari Jogja ada 2 kegiatan. Yang pertama untuk Trade Expo sama misi dagang ya Pak ya. Ya, misi dagang betul. Jatim. Yang pelaksananya sekiranya di triwulan keempat, dan ini untuk penganggaran masih menunggu perubahan ya Pak ya. Ya, betul. Di luar ini masih ada Pak yang perlu disampaikan? Sementara cukup Ibu. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Dwi dari Disperindak DIY. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Kita lanjut ke Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bali. Halo Bali. Om Swastiastu, Bali. Ya Ibu Lestari. Selamat siang. Selamat siang. Kami sampaikan untuk Disperindak Provinsi Bali, kebetulan kita ada di Dinas Perdagangan ada 2 bidang, yaitu perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Tapi yang dapat kita sampaikan, sekretariatnya kita lagi dimonitor sama sekretariat di bidang sama sekretarisnya. Baik, yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan MPU, memang kita belum bisa menganggarkan terlalu banyak, mungkin sama juga dengan provinsi yang lain dari Disperindak, kita hanya bisa mengikuti Trade Expo Indonesia. Yang mana Bu? Yang Trade Expo Indonesia, TI ya? Ya, TI, itu aja yang bisa kita ikuti. Ibu kebetulan juga anggarannya dari Kementerian Kelembagaan, jadi kayak kita untuk di provinsi kita belum bisa untuk mengikuti 7 kegiatan dari Mitra Pelajar Utama. Mungkin itu untuk sementara yang bisa kami informasikan. Jadi untuk TI itu nanti kita sesuaikan nanti dengan jadwal yang dari mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu. Jadi hanya 1 ya Bu ya? Iya, 1 TI saja. Dan ini sudah masuk penganggaran Ibu. Sudah masuk penganggaran. Sudah, ini masuk di Kementerian Kelembagaan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kami lanjutkan ke Dinas Perdagangan Provinsi Banten. Halo Banten. Siap Bu. Halo Banten. Oh, ada Bapak Agustinus. Dari mana nih Pak? Halo. Dari Banten ada saya Bu, izin. Oh iya, sudah ada ya. Ya, baik. Mbak Sofi dari Banten. Iya. Silahkan Mbak Sofi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam budaya, salam kebajikan buat semuanya. Mohon izin
Saya kebetulan baru diinfokan lagi ya Bu ya dari Mbak Titi Sekretariat Bersama. Jadi saya kebetulan saya juga baru di Indak Banten. Jadi mohon arahan dan bimbingan dari semuanya. Mohon izin Bu, kalau untuk rencana aksi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, memang di kita ada tentang yang TI sama P3DN dan misi dagang. P3DN. Iya, kalau untuk tahun ini sudah kita laksanakan, Bu. Cuman kalau untuk rencana aksi tahun 2023, saya harus pastikan dulu dengan bidang terkait supaya lokusnya sama dengan yang sudah ditetapkan MPU, seperti itu. Ya, kalau untuk anggaran, saya akan lihat lagi RKA-nya, Bu, dan untuk pastikan ke bidang-bidang supaya lokusnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan di MPU. Seperti itu, Bu. Nanti setelah saya tetapkan sama bidang, selanjutnya saya akan lapor ke pimpinan, yakni Kepala Dinas, untuk mengirimkan ren aksinya secara tanda tangan PDF. Cuman ada satu hal yang saya ingin tanyakan, Bu. Kan kemarin saya dapat info tentang PKS kerjasama. Di situ Pak Kadi saya belum tanda tangan, Bu. Itu bagaimana arahan selanjutnya? Kalau yang itu nanti kita tanyakan di Sekber ya. Mungkin Pak Banu nanti yang punya kapasitas untuk menjawab yang itu. Iya. Nanti. Jadi kalau dari Banten ada 3 tadi ya, P3DN, misi dagang dan apa tadi? TI, Bu. TI ya. TI, iya. Ini untuk tahun 2023 ya, Mbak ya? Iya. Untuk penganggaran sudah dianggarkan, Bu. Tapi kalau untuk lokusnya saya pastikan dulu dengan bidang supaya sama, seiring dan sejalan gitu. Baik, terima kasih Mbak Sofi partisipasinya, terima kasih dari Banten. Baik, selanjutnya Pak Agustinus. Pak Agustinus. Pak Agustinus. Dari NTT ya? Dari NTT. Ya, selamat siang, Bu. Perindustrian perdagangan. Mohon maaf baru bergabung karena linknya baru saya dapat. Iya, siap. Linknya baru saya terima sehingga saya baru bergabung. Saya tidak ikuti dari awal. Ya, Pak. Nah, saya ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, Pak. Maka saya mencermati dari proses yang sudah berjalan dari tadi, Bu, dengan berpedoman pada PKS dari 10 provinsi, maka di pasal 3 ruang lingkup itu dapat saya berikan gambaran lagi bahwa produk unggulan NTT yang siap dipasarkan di antara 10 provinsi, yang pertama adalah kelor, yang kedua kopi, yang ketiga sorghum, yang keempat mente, yang kelima kakao. Untuk sementara itu untuk di ruang lingkup itu produk unggulan. Yang kedua misi dagang. Misi dagang untuk 2023 kami masih menjajaki dengan beberapa provinsi, khususnya yang berada di dalam PKS ini, 10 provinsi ini. Namun sebagai gambaran di 2020 dan Banten. Bisa rincinya, Pak? Bapak bisa disampaikan rincinya? Ya. Secara 2022 ini yang kita sudah lakukan itu dengan Banten, Bu. Ya. Untuk misi dagangnya di mana misi dagang. Kemudian di tahun-tahun sebelumnya itu kita rutin dengan Jawa Timur untuk misi dagang. Ya. Kita masih melihat dengan kondisi anggaran Provinsi NTT untuk 2023 yang masih sedang dibahas oleh PDE dengan Dewan, sehingga dari situ kami akan masukkan lagi nanti ke Sekber program 2023 dengan rinciannya. Berarti kalau saya simpulkan dari 7 item yang dikerjasamakan dalam MPU yang misi dagang saja ya Pak ya? Misi dagang, kemudian kita juga sedang membangun komunikasi untuk produk-produk kebutuhan hotel dan retail modern, e-commerce, karena kemarin kita dengan Kementerian Perdagangan, khususnya di Direktorat P3DN itu sudah melakukan kegiatan
yang namanya kemitraan pemasaran UMKM dengan retail modern dan marketplace, di mana yang hadir yaitu Indomart, Shopee, dan Hypermart. Dengan Bapak, kami apakah- mempertemukan 100 pelaku UMKM NTT. Bapak, itu juga dilaksanakan untuk 2023, Bapak? Iya, 2023 kita akan tingkatkan lagi dengan UMKM yang belum terakomodir 2022 ini. Sudah dianggarkan ya, Pak ya? Sudah ya? Sedang berproses di. Sedang berproses. Jadi, ya, Ya. karena masih belum ada putusan dewan ya, Bu. Ya. Boleh tahu Pak, kegiatan dilaksanakan pada kegiatannya dilaksanakan Kalau yang kemarin itu kita laksanakan itu 11 November, Bu. ya, di Kupang. akhir tahun Pak ya? Ya. Akhir tahun Pak ya? Ya. Ya. Selain Oh, itu yang ya, di luar itu Bapak silahkan disampaikan. Selain itu juga kita coba melakukan pendekatan untuk menawarkan produk-produk UMKM yang produk UMKM juga produk-produk hasil bumi NTT yang selama ini diantarpulaukan ke Pulau Jawa, Bali, itu untuk di tahun 2023 itu bisa teradministrasikan dengan baik, karena selama ini tidak teradministrasikan dengan baik sehingga kita tidak memiliki data. Kami berharap ada kerjasama dengan provinsi-provinsi yang ada di luar NTT, khususnya Bali, Nusa Tenggara, Bali, Jawa Timur. Jadi tujuan sasaran dari pemasaran komoditi NTT. Terima kasih untuk sementara itu aja dulu, Bu. Baik Bapak, terima kasih Pak Agustinus dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi NTT. Iya. Bisa ini Pak ya jadi masukan untuk didengar oleh teman-teman anggota MPU yang lain, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Bapak. Ya, terima kasih. Tinggal beberapa dinas lagi Bapak Ibu, saya panggil kembali Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT. Ada hadir? Halo? Belum ada ya? Izin Ibu. Ada? Dari? Indak Jawa Timur. Perindustrian Perdagangan Jawa Timur. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait laporan yang untuk PKS 86. Ya, Pak. Beberapa kegiatan yang sudah oleh pejabat khususnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu adalah International Furniture Exhibition yang kapan hari sudah dilaksanakan, kita partisipan. Kemudian TI kita juga partisipan di bulan Oktober kemarin. Kemudian untuk misi dagang ini tahun 2022 ini kita melaksanakan 12 kali misi dagang Ibu di luar provinsi di Pulau Jawa yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk yang rencana aksi di 2023, kami informasikan dulu. Untuk posisi sekarang Kepala Dinas kami kan proses pergantian Kepala Dinas. Ya, Pak. Jadi Kepala Dinas yang lama menjadi fungsional. Nah, ini masih belum difikskan lagi untuk posisi lokasinya di mana pelaksanaannya. Oke, untuk 2023 karena kita masih Kepala Dinas kan masih posisi ada kegiatan misi dagang luar negeri. Ya. Jadi kita belum bisa menyampaikan ke Kepala Dinas, tetapi yang sudah masuk di dalam dokumen anggaran untuk tahun 2023 kegiatan misi dagang kami itu 10 kali Ibu. Di 10 provinsi mitra. Ya. Jadi untuk jadwalnya mulai dari bulan Februari sampai bulan November 2023. Ya Pak, sudah. Kemudian untuk yang kedua fasilitasi terkait TI
Kemudian untuk beberapa pameran lagi kita masih menunggu jadwal. Kalau sesuai dokumen anggaran kami, nanti ada 15 KM atau UKM yang bisa kita fasilitasi terkait promosi bagi provinsi mitra maupun di luar provinsi mitra, tergantung dari undangan yang disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya perjelas Pak ya, jadi untuk perindustrian perdagangan Jawa Timur itu ada 3 ya Pak ya. International Furniture Exhibition, Trade Expo Indonesia sama misi dagang ya Pak ya, untuk di 2023 ya Pak ya. Itu 2022 Bu yang sudah kita laksanakan. Kalau 2023-nya Pak? Untuk 2023 pertama misi dagang, TEI sama pameran yang masih menunggu jadwal itu. Ya, pamerannya masih menunggu jadwal. Kurang lebih nanti 15 IKM atau UKM yang bisa kita fasilitasi promosinya. Sudah masuk anggaran ini Pak ya, yang 2023 ya? Sudah. Sudah. Ya. Di anggaran sudah masuk. Baik. Oke, terima kasih Bu. Baik Bapak, terima kasih dari Perindustrian Perdagangan Jawa Timur, Pak Sultan, terima kasih partisipasinya. Kita lanjut ke yang belum ini, Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung. Lampung sudah bergabung belum ya? Untuk Lampung. Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah. Halo Jawa Tengah. Jawa Tengah hadir Bu. Ya, silahkan Pak. Mohon izin, kami dari Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah untuk Ya. tahun 2023 ini hanya ada 1 kegiatan pameran skala nasional. Itu Ya. rencananya di Jawa Timur di triwulan ketiga Bu. Kegiatan pameran apa Pak? Pameran produk UMKM Dari yang potensi lokal Jawa Tengah Bu. dari yang 7 item itu masuk yang mana dia Pak? Di mana dia? Pameran. Kalau dari 7 item sebelumnya itu dari kami nihil Bu. Oh nihil. Oh ini baru Iya. berarti Pak ya? Iya. Masukkan ya. Iya. Ya berarti pameran apa Pak tadi? Pameran Dekranasda Jawa Tengah Bu. Dekranasda UMKM. Jateng. Ya. Iya. Sudah dianggarkan ini Pak ya? Sudah. Dilaksanakan di Triwulan berapa? 3. Triwulan 3. Baik. Ada lagi Pak? Sudah Bu. Oh iya. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi nih Pak dari Dengan Dinas Koperasi Ade. Jateng? Dengan Pak? Ade. Ya. Terima kasih Pak Ade atensinya. Sama-sama. Kemudian kita masuk ke ini ada dua dinas yang belum masuk mungkin ini ya. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Lampung dan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi NTT. Halo Pak Banu, mungkin bisa kita ini Pak Banu, Iya. halo. Iya. Bagaimana Iya. yang 2 ini mungkin belum bergabung? Nggak apa-apa. Jadi gini, yang ada saja dulu Ibu. Karena ini kan Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kan masih pembahasan belum final ya. Ya. Nanti dari setiap provinsi, setiap dinas dari setiap provinsi yang belum menyampaikan rencana aksi, nanti masih bisa disampaikan ke Sekber. Ya tertulis ya, entah format Word atau PDF. Nanti Sekber yang akan mengkompilasi. Jadi yang sudah menyampaikan hari ini itu yang akan kita kompilasi, tapi sifatnya akan sementara. Jadi nanti dari provinsi lain yang belum menyampaikan, dari dinas lain yang belum menyampaikan, itu masih kita beri kesempatan untuk menyampaikan secara dikirim secara tertulis kepada Sekber seperti biasa. Nanti Pak finalnya, Banu, Pak Banu tadi Ya. ada yang bertanya bagaimana kalau ininya tuh belum ditanda tangan oleh kepala dinasnya tadi. Ya. Tolong Baik Pak Bu. disampaikan. Ya, baik Bu. Bu Wardani. Tadi juga saya sudah mau jawab itu. Memang itu PKS ditandatangani 7 November 2018. Penandatanganannya itu kan yang hadir itu biasanya Kabak, Kasubag, itu biasanya Parab. Nah, untuk mendapatkan tanda tangan kepala dinas yang asli itu biasanya kan kita berputar.
Nah, begitu 2019 kita kena COVID, 2019, 2020, jadi berhenti. Jadi sebagian masih belum. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tetap berjalan. Sekber yang akan menyampaikan, meminta tanda tangan case to case keliling. Karena bukan hanya PKS ini aja, Ibu, Bapak Ibu sekalian. Bahkan MOU gubernur yang jadi induk dari PKS yang lain itu sebagian gubernur juga masih belum tanda tangan. Bahkan walaupun 2019 itu masih ada 1 atau 2, kita akan keliling. Tapi sembari menunggu itu kan rencana aksi kan sudah bisa kita laksanakan, ya kan? Karena PKS itu kan sudah merupakan komitmen bersama untuk menjalankan suatu program kerjasama. Jadi nggak apa, walaupun tanda tangannya belum lengkap, itu tetap kita bisa jalan. Bahkan misalnya nanti kepala dinas sudah ganti, nanti sekbernya akan memfasilitasi untuk mengganti di draft tulisan tanda tangannya. Yang penting dinasnya masih ada begitu. Saya kira itu. Jadi ya apa yang disampaikan hari ini tadi nanti sekber akan mengkompilasi khususnya untuk tahun 2023. Bagi yang belum menyampaikan itu kita masih membuka kesempatan untuk dikirim ke sekber. Ya, seperti biasa, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu kontaknya sekber, lewat email bisa, lewat WA bisa, gitu ya. Saya kira itu, dan setelah ini sebetulnya kita masih diberi kesempatan untuk membicarakan lagi setelah istirahat makan siang. Tapi kalau dirasa misalnya sekarang ini sudah cukup, sudah selesai, ya apa nanti habis makan siang kita istirahat. Gitu. Bapak Ibu. Ada yang raise hand, sekalian, Pak, ya. dari Dinas Koperasi Banten, Pak Wendy. Silakan. Pak Wendy. Kalau masih ada yang ditanyakan mungkin mau disampaikan, silakan Pak Wendy. Silakan. Ya, Pak Wendy, ini raise hand ya. Ya. Ya, silakan Pak Wendy. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya baru bergabung karena tadi ada tugas kegiatan. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak, atau mungkin usulan. Kami di di Banten ini kan ada beberapa pergantian kepemimpinan dan struktur organisasi juga. Nah, pada saat ini mungkin pimpinan kami kan berganti juga Pak. Dari awalnya Pak Tabrani, sekarang Pak Agus Mintono. Nah, kalau di MOU yang MPU itu kan awalnya yang menandatangani MPU itu kan Pak Tabrani ya Pak ya. Nah, apakah di situ ada perubahan untuk MOU juga atau bagaimana Pak? Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya mungkin terkait dengan pengisian yang disampaikan, selanjutnya mungkin akan kami buat usulannya Pak. Itu aja mungkin Pak. Mantap Pak Jur, nyambung deh ini. Pak Banu. Ya, maaf tadi yang pertama apa Bapak? Terkait dengan yang MOU-nya itu Pak. Iya. MOU dari kan ada untuk pengembangan koperasi UKM ya. Nah, di situ kan yang dari Provinsi Banten yang menandatangani kan Pak Tabrani namanya Pak, kepala dinas yang dahulu. Nah, sekarang kan sudah diganti. Apakah MOU itu bisa dilakukan perubahan atau bagaimana Pak? Ya, baik Bapak. Memang itu kan PKS ini, MOU ini kan berlakunya selama 5 tahun ya. Bapak sekalian. Kalau misalnya itu 2019 ya. 19. Nah, berarti kan berakhir masih 2024. Ya kan? Nah, lagi ya. Ya, siapapun kepala dinasnya ganti berapa kali kan itu tidak masalah karena tetap berlaku. Karena beliau itu tanda tangan atas nama dinas yang melakukan kerjasama. Jadi pergantian pimpinan itu tidak berpengaruh. Kalau seandainya nanti misalnya disepakati perlu dilakukan addendum, ya nggak masalah, nanti kita akan lakukan.
Begitu Bapak Ibu. Oh, gitu, Tapi baik. yang penting kesepakatan apa, mau melakukan apa, itu kan sudah merupakan kesepakatan dari dinas yang bersangkutan. Saya kira itu nggak masalah. Mau nanti tinggal kesepakatan aja, kesepakatan bersama Baik, kan Pak. namanya kesepakatan kan. Ya. Kita nih Ya, tinggal ya. kesepakatan Tinggal dari di provinsi. wajibnya berarti di kesepakatan itu ya. Betul. Ya, Pak. Itu ya, terus kalau misalnya belum bisa mengirimkan dan sebagainya nanti ya kita kan masih ada waktu, ada kesempatan untuk tidak harus pada acara rakap ini, mungkin nanti pasca rakap masih bisa menghubungi Sekber Bapak. Apalagi Baik, Banten, siap, Pak. Banten kan dekat hanya 2 jam Pak ya. Iya, siap, Pak. Ya. Saya kira itu Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Bapak, ya. Silakan kalau masih ada. Pak, karena ada 2 yang belum ada, mungkin nanti disampaikan secara ini aja Pak, karena kayaknya tidak bergabung ini Pak, untuk yang Dinas Koperasi Tenaga Kerja Transmigrasi NTT. Iya, nanti sama ada 2. NTT, Diskop NTT ya. Ya, Diskop NTT. Oke, nanti yang baik nanti yang sama tidak bisa Lampung hadir. Pak, 1 Dinas Koperasi UKM Lampung, ada 2 Pak. Ya, nanti Sekber akan menghubungi secara langsung untuk terkait pengumpulan rencana aksi. Tapi yang hari ini sudah disampaikan itu akan kami kompilasi, kami gabungkan lagi sehingga nanti di hari ketiga itu kita sudah bisa sampaikan hasil renaksi dari rakap kali ini. Jadi kalau misalnya sekali lagi nanti setelah istirahat makan siang dirasa sudah nggak ada yang perlu dibahas lagi, jadi mungkin bisa diselesaikan di saat ini atau ditutup saya kira itu Ibu. Mungkin masih ada dari bapak-bapak ibu-ibu dari dinas yang lain yang perlu disampaikan, Diskop atau dinas perdagangan. Ada dari Jabar Pak. Ada Jabar masih ada yang mau sampaikan. Oh ya silakan Pak. Jabar, Bapak silakan Pak Agustian. Ya, terima kasih Bu Pak Sekber yang memimpin ini dari Jabar Bu. Ya. Ada izin ini screen share Bu bisa? Halo. Silakan ya. Pak, silakan. Halo Pak Agustian. Sebentar Bu, saya coba ya Bu. Ya. Mau share ya? Mau menampilkan Pak ya? Ya. Atau disebutkan saja Bu. Oh boleh. Ya silakan Pak. Ini tambahan atau bagaimana Pak? Tambahan yang tadi? Kan pertama Bu Winnie belum menyampaikan apa yang akan rencana aksi di Dinas di 2020 Provinsi Jawa Barat ya. Ada 7 Bu, ada 7 kegiatan yang 5 itu memang rencananya kegiatannya di luar Provinsi Jawa Barat, yang 1 ada di Provinsi Jawa Barat, dan yang 1 lagi masih diusulkan Bu. Jadi yang pertama, saya catat ulang ya Pak ya. Siap Bu. Saya catat ulang ya Pak, mohon disebutkan kembali. Ya Pak, disampaikan. Yang pertama Bu, ya kegiatannya ada kita ikut pameran Inakraf itu rutin di Jakarta Bu. Pameran Inakraf di Jakarta. Betul. Kemudian juga kita Formula E juga mudah-mudahan masih berlangsung. Formula E ya Jakarta. Ya. Kemudian juga kita ke Mandalika juga kita sudah Mandalika, anggarkan. Siapa ditunggu. Kemudian kalau yang internnya kita ada pameran Mumtaz namanya Bu. Pameran Mumtaz. Ya, itu kegiatannya baru memang dilaksanakan tahun ini dalam rangka menyambut bulan Muharram itu Bu. Ya. Nah waktunya nanti berkaitan dengan nanti jatuh di bulan Muharram. Jadi sekitar di triwulan ke-2 Bu pelaksanaannya. Halo? Halo, iya Pak Agustian, dari yang 7 item itu ini ya Pak ya? Tidak ada? Iya Bu. 7 item yang ditawarkan di dalam MOU yang
International Furniture Exhibition, pameran P3DN yang seperti itu, bagaimana Pak? Ini tambahan berarti Pak ya? Ya, Tambahan. Bu. Ini tambahan ya Kemudian Pak ya? yang kegiatan kooperatif Jabar itu kayaknya nanti kita gantinya jadi Mumtaz tuh Bu. Ya. Namanya. Baik Pak. Kemudian jadi juga Mumtaz. nanti ada temu bisnis dan pengembangan jaringan dengan Provinsi Bali, Bu. Ya. Kemudian juga temu bisnis dan pengembangan juga dengan Jawa Timur. Tapi nanti kita komunikasi lebih intensif lagi dengan 2 provinsi itu. Kemudian ini yang masih diusulkan itu di Trade Expo Indonesia, Bu. Ya. Baik Jadi, Bapak. Iya, di Jawa Barat. Ada itu, lagi? Bu, ya. Ada lagi Masih, Pak? Sudah cukup Bu itu Bu. Oh iya. Baik Terima Pak, sudah kasih. kami tampung, kami catat. Terima kasih. Baik, kembali ke Pak Banu. Pak Banu, ini Ya, terima kasih Bu Wardani. Kalau masih ada. Kalau nggak ada lagi, mungkin kita. Bapak Ibu silahkan, Bapak Ibu. Oh ini dari Jateng, Disperindak Jateng. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak waktunya. Ya. Izin, tadi dari Jawa Barat kan kalau di PKS itu ada pameran P3DN Jawa Barat. Ya Pak. Katanya ada perubahan bagaimana itu? Tadi mohon info. Jadi kalau berubah kan kami juga nggak ngisi. Gitu. Mohon konfirmasi ulang terkait. Konfirmasi ulang mengenai pameran P3DN Pak. Jawa Barat, betul. Jawa Barat. Betul. Pameran P3DN Jawa Barat dilaksanakannya di Triwulan 2, maaf Bu. Tetap dilaksanakan begitu ya Mbak Desti. Tetap itu memang ada, karena tahun ini dan tahun depan juga ada. Oke, siap. Terima kasih. Jadi tetap tagging. Tadi Jawa Barat juga tapi beda ya? Beda dinas yang Bapak. tadi KUK yang menyelenggarakan pameran P3DN-nya dari Disperindak Pak. Oh iya, kami Disperindak juga. Oke, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan, dipersilahkan. Bagaimana Pak Banu? Halo Pak Banu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sudah dirasa tidak ada yang perlu disampaikan lagi untuk saat ini, itu mungkin ada baiknya kita tutup saja. Tapi kita sepakati dulu. Nanti setelah makan siang kita mau ketemu lagi atau sudah cukup? Gimana? Bagaimana Bapak Ibu? Kita cukupkan sampai sini atau kita lanjutkan setelah makan siang? Cukup Bu. Cukup ya. Kami ada kegiatan lain juga Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, habis makan siang Bu. Ya. Silakan. Habis makan siang. Jam Nanti 1. nanti kalau di NTT dapat makan siang ya. Iya, jam 1. Oh, jam 1 di NTT ya. Selamat siang, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kalau misalnya bila ada yang perlu disampaikan lagi, itu bisa misalnya ada usulan rencana aksi tambahan atau yang lain atau yang belum menyampaikan itu saya tulis di mana Bu? Di chat ya, nomor teleponnya ya. Sebentar. Kosong 13 07 itu Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan nomornya Bu Titi yang mengurusi seandainya Bapak Ibu sekalian akan menyampaikan rencana aksi tambahan atau hal lain terkait sekber, yaitu ada nomor WA-nya, jadi silahkan kontak Bu Titi. Kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah menghadiri Zoom meeting kali ini, khususnya Bu Wardani yang sudah
berkenan untuk dipaksa jadi moderator. Terima kasih banyak ya karena tuan rumah kan hanya buat ini di sini dari dinas lain tuan rumah dari dinas perdagangan tuan rumah nggak ada. Saya kira begitu. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang ada yang mau lead. Ibu Astuti, Dik Tuti, salam buat keluarga. Ini ada keluarga saya nih. Saya takut salah itu. Surprise bisa ketemu di sini. Kalau rencana aksinya tak kirim Japri aja ke Mas Ben. Ke Pak Ben J. Ke saya boleh. Gitu J. Wis duwe. Boleh. Monggo. Izin deh. Izin, monggo yang punya kegiatan lain silakan. Izin lift, Pak. Ya, silakan monggo.